Bertemu kembali dengan saya, Ibu Ida Trimurtini, dalam pertemuan ketiga. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku semua, kita masih membicarakan mengenai bab pertama, yaitu meningkatkan ibadah adalah salah satu cara mencapai cita-cita. Saya salam dulu buat kalian semua 12 IPA dan 12 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, siswa kelas 12 IPA dan IPS. Sekali lagi, jaga kesehatan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai ibadah dan keimanan. Yang jelas, kita untuk mencapai sukses nanti adalah salah satunya dengan meningkatkan ibadah dan keimanan. Karena dari kita meningkatkan ibadah ada 5 manfaat yang didapat. Pertama adalah membantu lebih bisa berpikir jernih. Kedua, membantu mengerti apa tujuan hidup. Ketiga, merasa lebih tenang dan damai. Dan keempat, membantu dalam mengontrol emosi kita. Yang kelima, membuat kita semua dapat meraih kesuksesan yang kita harapkan. Ingat kembali, dengan kita terus meningkatkan ibadah, keimanan itu akan merupakan salah satu jalan mencapai sukses. Ingat, bekerja, menuntut ilmu, dan berbuat kebajikan apapun, juga beribadah, itu semua dilakukan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jalankan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Selain belajar ilmu untuk dunia, perdalam juga ilmu agama sesuai agama yang kalian anut masing-masing. Hidup akan lebih berkah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan dengan ibadah adalah salah satu cara mencapai kesuksesan dalam hidup. Indonesia, kita berada di negara Indonesia dengan negara yang disebut negara kepulauan, negara yang begitu besar dan beragam. Karena negara kita mempunyai kaya budaya dan kaya adat istiadat. Dengan keberagaman yang kita miliki, ini sebenarnya menjadi kekuatan negara kita sendiri. Dengan dasar Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, ciri dari Indonesia. Dengan keberagaman yang dimiliki oleh negara kita, agama dan kepercayaan, maka kita perlu tingkatkan terus toleransi beragama. Apa itu toleransi? Toleransi adalah secara bahasa, dia berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar. Toleransi berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Toleransi adalah sikap toleransi yang dapat menghindarkan terjadinya diskriminasi. Sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.
Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sifat atau sikap saling menghargai antara umat yang beragama lain. Manfaat toleransi tentunya adalah dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Kedua, dengan manfaat toleransi kita dapat mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Keempat, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Dan manfaat yang kelima adalah lebih mempertebal keimanan. Yang jelas, toleransi untuk mempertahankan kesatuan negara kita adalah toleransi menjadi harga mati. Toleransi yang jelas dapat mempererat kesatuan dan persatuan. Kesimpulan, ibadah dan keimanan adalah hablum minallah dan hablum minannas, di mana kita harus terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan hablum minannas, jagalah hubungan baik antara sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan selalu bersikap baik. Dan toleransi beragama itu yang jelas harga mati. Kita sebagai negara kesatuan, negara yang kaya dengan adat istiadatnya, dengan toleransi tentu akan terciptanya perdamaian di dalam negara kita, negara tercinta Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, minggu depan kita akan bertemu kembali. Kita akan membicarakan hal yang berbeda, yaitu kita masuk pada bab 2, yaitu kita akan membahas untuk layanan klasikal bimbingan konseling, yaitu kuliah itu penting. Baik, kita akan bertemu dengan pertemuan keempat untuk minggu depan. Semoga kalian sehat semua. Sekali lagi, tetap semangatnya untuk kalian belajar dalam PJJ ini agar kalian semua dapat menghasilkan nilai terbaik nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.